Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para asatidz, tokoh masyarakat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan nikmat-nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita bersama. Tak mampu manusia menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu semua menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya dengan habis. Di antara nikmat yang tiada taranya, nikmat yang sangat besar untuk kita semuanya, dan nikmat di mana Allah telah menjadikan kita sebagai pengikut baginda Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan iman dan Islam kepada kita, satu-satunya nikmat yang tiada bandingannya. Mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan ketakwaan ini, dan senantiasa berdoa semoga nikmat yang sangat besar ini terus kekal dalam diri kita, bahkan juga keturunan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di pertengahan bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ini adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi apabila sudah masuk bulan Syawal, berarti sudah masuk bulan haji. Jadi pertemuan kita pada kali ini adalah pertemuan edisi khas, yaitu membahas di seputar ibadah haji. Baiklah, langsung kepada pembahasannya. Dalam hal ini kita menggunakan kitab Fathul Mu'in dengan syarahnya kitab I'anatul Talibin dalam bab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Babul haji wal umrati. Bab menerangkan tentang haji dan umrah. Wa bi fathi awalihi wa kasriha. Perkataan haji ini juga bisa dibaca hijji, ya. Yang fathah awalnya dibaca haji atau hajjun, yang kasrah awalnya hijjun. Di dalam tradisi pembelajaran kita ataupun dalam tradisi bahasa Arab, kedua-duanya termasuk
bahasa yang biasa berlaku. Kedua-duanya bahasa yang fasih. Hajjun ataupun hijjun. Hijjun juga disebut dalam Al-Quran wa hijjul baiti. Dalam hadis juga disebutkan tentang dua perkataan ini. Wa syar'an. Lughatan al-qasdu. Definisi secara bahasanya, secara diterliknya adalah qasdu. Sengaja mendatangi, sengaja untuk berkunjung kemana saja, bukan ke Baitullah saja secara umum. Wa syar'an, adapun definisi haji dalam istilah syara, qasdul ka'bati lin nusuki. Niat mendatangi Ka'bah untuk tujuan beribadah. Begitu juga umrah, wal umratu lughatan az-ziarah. Kalau umrah arti bahasanya ziarah, berkunjung. Berkunjung, ziarah itu makanin amir, tempat yang ramai, tempat yang makmur. Wa syar'an, adapun arti dari segi syarak, qasdul ka'bati lin nusuki, sengaja mendatangi Ka'bah untuk tujuan ibadah, sama ya dengan haji. Makna haji dan umrah dari segi makna syaraknya sama-sama qasdul Ka'bah lin nusuk. Sebab itu kalau kita pergi ke tanah suci, walaupun kita belum melaksanakan ibadah haji, orang-orang arus sana sebut kita haji, ya haji, wahai Pak Haji, wahai Pak Haji, disebut seperti itu. Jadi tidak heran, sebab artinya cuma begitu. Berkunjung ke Ka'bah, pengunjung-pengunjung ke sana pun sudah disebut haji. Tapi jangan kita mentang-mentang sudah melaksanakan ibadah umrah, sudah ingin orang-orang menyebut Pak Haji, jangan. Baiklah, kemudian seterusnya, wawa minasyara'i'il qadimah. Haji ini termasuk syariat yang sudah lama. Artinya semenjak manusia pertama Allah cipta, syariat haji ini sudah Allah tentukan. Contohnya di sini diterangkan, wa ruya anna Adam alaihissalam hajja arba'in hajjatan minal hindi masyian. Ada riwayat hadis bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam melaksanakan haji ini sebanyak 40 kali berjalan kaki dari tanah India. Dalam sejarah kan disebutkan bahwa Nabi Adam ini Allah turunkan dari surga ke negara India, sedangkan Ibu Hawa diturunkan di kota Jeddah. Mereka saling mencari, saling bertemu, saling mencari berpuluh tahun. Akhirnya Allah pertemukan di padang Arafah. Nah, di situ sebabnya kalau kita pergi ke Arafah, di tengah-tengah Arafah di situ tempat Rasulullah berwukuf, ada suatu hamparan batu, dan di sebelah atasnya ada bukit tak berapa tinggi. Di situ ada tugu. Tugu berwarna putih itu namanya Tugu Jabal Rahmah, ya. Sebagai peringatan pertemuan Nabiullah Adam dengan Siti Hawa. Kemudian di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang seruan haji yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah selesai membangun Ka'bah. Diterangkan di dalam kitab I'anatut Talibin, lamma faragha min bina'il bait, qala Allahu ta'ala lahu wadzim fin nasi bil hajj. Setelah Nabiullah Ibrahim bersama putranya rampung membangun Baitullah, maka Allah berfirman kepada beliau,
wadzim finnasi bil hajj. Juga hal ini dicantumkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzim finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah Ibrahim kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, maka pasti mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan menaiki unta-unta yang kurus, min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru jalan-jalan yang jauh. Maka setelah Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, qala ya Rabb wa ma yablughu sauti. Wahai Tuhan, suaraku tidak akan sampai kemana-mana. Di sini kami kan hanya 3 orang, tak ada manusia yang lain, akan disuruh kepada siapa? Kalau dalam ibarat kita Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, ai nadi fin nasi da'iyan lahum ilal hajj ila hadzal bait. Artinya, wahai Ibrahim, panggil atau seru di kalangan manusia, ajak mereka supaya melaksanakan ibadah haji ke rumah yang baru kamu bina ini. Alladzi amarnaka bibinaihi, yang aku perintahkan kepadamu untuk membangunnya. Fadzukira annahu qala ya Rabbi wa kaifa uballighu an-nasa wa sauti la yanfudhuhum. Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku menyampaikan suaraku ini? Bagaimana aku menyampaikan suara ini pada manusia, sedangkan suaraku tidak akan tembus sampai kemana-mana? Faqila nadi wa alainal balagh. Lalu dikatakan kepada beliau, kamu seru saja wahai Ibrahim, dan tugas kami untuk menyampaikan seruanmu itu. Fasa'ida Ibrahim ala safa wa qila ala jabal Abi Qubais wa qila ala al-maqam. Maka setelah mendapat seruan daripada Allah ini, Nabi Ibrahim naik ke atas bukit Safa. Ada yang mengatakan ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini sebenarnya tak jauh di situ juga ya. Bahkan dalam kitab-kitab diterangkan bahwa Bukit Safa ini adalah ujung dari Jabal Abi Qubais. Waqila 'alal maqam. Ada riwayat juga yang mengatakan berdiri di atas makam Ibrahim itu sendiri. Waqal, seraya menyeru Nabi Ibrahim, ya ayyuhan nas, innallaha kataba 'alaikum hajja hadzal bait al-atiq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian semua melakukan haji di rumah yang tua ini, di Baitullah ini. Wa fi riwayatin, inna rabbakum bana lakum baitan wa wajaba alaikumul hajj wa ajibu rabbakum. Dalam satu riwayat panggilannya ini, seruannya ini berbunyi begini, sesungguhnya Tuhan kalian telah membina, telah membangun untuk kalian rumah ini dan mewajibkan kalian untuk melakukan ibadah haji. Maka sautlah seruan Tuhan kalian. Au fahajju baita rabbikum waltafata biwajhihi yaminan wa shimalan wa syarqan wa gharban. Di saat berseru itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sambil memalingkan wajahnya, menoleh ke kanan dan ke kiri, ke timur dan ke barat. Fa'asma'allahu azza wa jalla man fil ardi wa ajabahul insu wal jinnu wal hajar wal madar wal syajar wal jibal wal rimal wa kullu rutabin wa yabisin.
Maka saudara, tak disangka tiba-tiba seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini Allah perdengarkan kepada seluruh manusia yang ada di bumi pada ketika itu. Wa ajabul insul jinnul hajar, bahkan seruan itu dijawab oleh para manusia, para jin, bebatuan, lumpur, pepohonan, gunung-gunung, bukit-bukit, dan bahkan juga sekalian pasir-pasir yang terbentang luas di seluruh dunia ini menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Wa kullu rutabin wa yabisin, setiap makhluk yang kering dan yang basah. Wa asma'a man fil masyriq wal maghrib, dan Allah perdengarkan surah ini kepada seluruh orang yang ada di barat dan yang ada di timur. Wa ajabu man membutunil ummahat, bahkan seruan Nabi Ibrahim itu dijawab, bukan hanya diperdengarkan, tapi dijawab oleh cabang-cabang bayi yang masih ada di perut para ibunya. Wa min aslabir rijal, dan bahkan juga dijawab oleh calon-calon manusia yang masih ada di punggung kaum lelaki. Artinya, mani-mani yang belum dikeluarkan, yang masih ada di punggung kaum lelaki, bahkan juga yang belum dicipta pada waktu itu, tapi rohnya kan sudah dicipta oleh Allah. Dalam ceritanya berkenaan dengan janji Allah kepada para roh di alam zar dulu, yang menjawab, Allah bertanya, siapa kamu? Para roh itu menjawab, mengakui tentang kehambaannya. Kata Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala, bukankah aku ini Tuhan kamu? Para roh itu menjawab, ya, kami bersaksi. Jadi boleh jadi seru Nabi Ibrahim ini bergema, ya, bergema sehingga didengar sampai hari kiamat. Sebab di sini diterangkan, fa inna ma yahujju al-yaum man ajaba yawma idzin. Jadi orang yang melakukan haji pada sekarang ini, yaitu orang-orang yang hanya menjawab seruan Nabiullah Ibrahim pada saat itu. Faman labba marratan hajja marratan, barang siapa yang menjawab dengan seruan labbaik itu satu kali, maka berhaji satu kali. Waman labba marrataini hajja marrataini, barang siapa yang menjawab seruan itu dua kali, maka berarti dia akan melakukan haji dua kali. Yang menjawab tiga kali akan melakukan haji tiga kali, dan begitu seterusnya. Kullun yaqul, semua itu dari makhluk-makhluk Allah itu yang menjawab dengan perkataan seperti yang biasa dibaca oleh orang yang umrah ataupun orang yang haji, yaitu labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bergema di penjuru alam seruan yang dijawab oleh makhluk-makhluk Allah ini. Itulah saudara serba sedikit berkenaan dengan di seputar ibadah haji, berkaitan dengan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umat manusia agar melakukan ibadah haji atas perintah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang Allah seru untuk dapat melakukan ibadah haji, dan kita dapat pergi berkunjung ke tanah suci Al-Haramain, Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ya fazal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak sempurna itu kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.